ada kelas itu ya. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas nanti adalah keyakinan atau kesepakatan yang akan kita buat bersama-sama tentang kelas kalian. Kalau kamu yakin di kelas itu harus saling menghormati, misalnya, nanti boleh ditulis di sini. Nanti setiap anak akan kasih kertas ini untuk menuliskan keyakinannya. Misalnya juga keyakinan yang harus kita yakini bersama-sama.
yang gurunya adalah pekerjaan. Apakah yang bagaimana? Yang selanjutnya boleh siapa duluan dulu?
Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri Balbundo dan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Balbundo. Ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, atas waktu yang disediakan pada siang hari ini untuk dapat bersama-sama melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti saya akan memberikan informasi tentang budaya positif yang ada di kelas ataupun di sekolah yang kaitannya dengan guru penggerak. Nah, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk memulai acara pada sore hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Baiklah, kita langsung saja mulai. Sebelumnya, saya ingin mengetahui dari Bapak Ibu semua, apakah sudah bisa tepuk profil pelajar Pancasila? Tepuk, ingat, apakah masih ingat apa saja yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila? Ini yang sudah ikut IKM ini harusnya tahu Bapak Ibu. Ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian ada gotong royong, berkebinekaan global, kemudian ada juga bernalar kritis, kreatif dan juga mandiri. Ada tepuknya, nanti bisa diajarkan ke anak-anak. Tepuk profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, prok prok prok, berkebinekaan global, prok prok prok. Kemudian ini sana gotong royong, ini prok prok prok, kreatif, prok prok prok, bernalar kritis, prok prok prok, mandiri. Yes yes yes, kita coba bersama-sama ya. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, berpikir kreatif, bernalar kritis, mandiri. Yes yes yes. Ya, itu tepuk profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan buat kita semua. Nanti bisa diajarkan ke anak-anak karena kita sudah mulai melakukan mengimplementasikan. Oh ya, bergotong royong tadi kelewatan ya. Ya, tadi berarti yang pertama beriman, bertakwa, berakhlak mulia, prok prok prok, berkebinekaan global, baru gotong royong, berpikir kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi itu adalah profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, budaya positif itu apa? Nah, ini sebelumnya, sebelum kita belajar tentang budaya positif, saya minta tolong Bapak Ibu semua menggenggam tangannya, ya. Kemudian coba dengan teman di sebelahnya, bagaimanapun caranya, Bapak Ibu bisa gantian, misalnya Pak Punjali dengan Pak Karis gantian. Apapun caranya, tolong minta. Misalnya Pak Punjali dulu, Mas Karis berusaha menyuruh Pak Punjali untuk membuka tangannya. Coba dengan berbagai cara, Pak Karis, coba bisakah? Misalnya Pak Karis dibuka dulu. Nah, Pak Punjali menggenggam. Coba dalam waktu 30 detik Pak Karis harus bisa, bukan harus sih, pokoknya bagaimanapun caranya Pak Punjali membuka kepalan tangannya. Coba kira-kira apa yang Pak Karis lakukan? Bisa apa Pak Punjali mau membuka tangannya? Tidak. Kalau Bu Margaret sama Bu Nia? Coba Bu Nia apa yang dilakukan?
Loh, saya berarti berhasil ya. Saya berarti berhasil. Ya, berarti tidak harus dengan cara kekerasan. Tapi saya minta tolong Bu Dewi, minta tolong tangannya dibuka sendiri, dibuka tanpa saya lakukan sesuatu. Iya. Jadi ini tadi teman salah satu ini di sini boleh dibujuk, tadi digelitik, Pak Kalis menggelitik Pak Kunjali ya. Kemudian tadi dunia memaksa mengintimidasi, buka, nah seperti atau dengan membujuk, nah atau menawari sesuatu. Jadi cara membuka tangannya ini bisa bermacam-macam. Tapi ya, siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol untuk membuka kepala tangan ini? Siapa yang diri sendiri ya, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan? Tentu yang memegang kontrol adalah diri sendiri, diri kita sendiri. Mau membuka ataupun menutup itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita ingin buka ya udah buka aja. Walaupun tadi seperti saya cuma coba tolong Bu Gabi sendiri dibuka, buka. Tapi kalau seperti ketika dengan dunia dipaksa dunia tapi Bu Gabi tidak ingin membuka, berarti tidak bisa dibuka. Berarti kontrol diri itu ada pada diri sendiri, mau tidaknya ada pada diri sendiri. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini ada kaitannya dengan kita sebagai guru dengan murid-murid di sekolah. Ada ilusi bahwa guru adalah yang mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan itu tadi efektif dan bermanfaat. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kan kita sebagai guru membuat anak itu merasa bersalah. Nah itu tuh dipandang sebagai sesuatu yang bisa menguatkan karakter. Dan yang terakhir ada pandangan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak-anak atau dalam hal ini peserta didik kita. Nah ini ada beberapa miskonsepsi yang terjadi tentang kontrol. Guru itu yang mengontrol, yang berhak menentukan murid seperti ini itu guru. Jadi guru yang mengontrol. Dibujuk-bujuk itu juga nanti pasti efektif. Nah misalnya apa ya, tolong dibuang sampahnya nanti tak kasih, atau tolong fotokopikan ini nanti tak kasih duit. Nah atau biasanya seperti itu selama ini dianggap efektif. Atau juga kritik itu juga bisa menguatkan karakter. Dan yang terakhir bahwa orang dewasa yang bisa mengontrol kalian itu ya bapak ibu guru, kami orang dewasa seperti itu. Itu adalah pandangan yang terjadi selama ini. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari pandangan stimulus respon? Tadi stimulus respon ya berarti bahwa kamu tak beri ini maka kamu akan merespon seperti ini. Kamu saya beri uang 2.000 maka kamu bisa pergi fotokopi, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana paradigma dari stimulus respon ini berubah menjadi pendekatan teori kontrol? Nah, biasanya di stimulus respon kita memberi stimulus kemudian anak respon. Ini realitas atau kebutuhan itu sama, semua sama. Padahal di teori kontrol kebutuhan itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu melihat hal atau gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering sekali terjadi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku pada dasarnya itu memiliki tujuan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol
orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Kadang kalau dibujuk-bujuk gak mau, kemudian akhirnya dipaksa. Padahal harusnya kolaborasi dan konsensus ini menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah ini harusnya berpikirnya menang dan menang seperti itu. Harus ada yang dirubah kalau dalam teori kontrol. Nah, dari hal inilah kadang kontrol itu tadi di saat atau disebut juga sebagai mendisiplinkan atau disiplin. Nah, di sini ada disiplin dan disiplin positif. Bedanya apa? Kalau disiplin itu lebih ke biasanya itu lebih ke tata tertib, kemudian keteraturan, kepatuhan, kemudian hukuman, ada juga seperti itu. Identiknya ke situ. Nah, untuk disiplin positif sendiri itu apa? Kalau disiplin positif itu bentuk kontrol dirinya, itu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi tidak harus melalui hukuman, tidak selalu melalui peraturan, tapi dari diri sendiri. Nah, untuk kalau kita sudah mempunyai disiplin positif, sadar dari diri sendiri untuk bisa mengerti akan sebuah peraturan boleh tidaknya, apakah itu benar, apakah itu salah, itu lahir dari motivasi intrinsik. Jadi tidak karena dipaksa Bapak Ibu guru. Misalnya saya belajar itu karena saya sadar sendiri, saya tahu sendiri saya harus belajar, saya yakin, bukan karena dipaksa Bapak Ibu guru harus belajar. Itu salah satunya. Nah, untuk keputusan-keputusan yang mereka ambil sendiri itu kalau di kita sekarang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sekarang dijalankan pemerintah adalah profil pelajar Pancasila. Nah, diharapkan nanti anak-anak itu bisa ini tadi seperti yang kita lakukan tadi, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, mandiri. Nah, diharapkan nanti peserta didik bisa seperti ini untuk mempunyai nilai-nilai kebajikan yang seperti ini yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, ini dalam kegiatan melakukan disiplin positif pasti tidak semua berjalan mulus. Pasti ada juga anak yang tidak bisa mengontrol dirinya sehingga terjadi permasalahan atau terjadi kesalahan. Nah, di situ Bapak Ibu guru harus melakukan restitusi. Apakah itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi proses memperbaiki, dia murid sendiri yang akan memperbaiki kesalahan mereka sehingga nanti ketika dia kembali ke teman-temannya, biasanya kalau anak melakukan kesalahan pasti akan dijauhi teman-temannya atau tidak disukai teman-temannya. Nah, di sini murid harus bisa memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, dengan karakter yang lebih baik, seperti itu. Kemudian restitusi sendiri adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi murid sendiri yang akan mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini saya pernah melakukan praktek restitusi. Misalnya ketika ada anak yang meminta paksa bekal ataupun saku temannya, uang saku temannya, meminta uang saku, meminta paksa seperti itu. Nah, dari situ anak harus tahu dulu apakah dia sudah melakukan kesalahan yang seperti apa, dan dia sendiri yang harus mencari solusi
untuk permasalahan mereka. Apakah itu benar? Ini nanti akan kita ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Jadi sekali lagi restitusi itu proses untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh siswa sendiri atau murid sendiri. Nah, ini tadi seperti yang saya katakan, itu kembali kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Coba kita ke bawah dulu. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kok kita harus pakai helm? Menjaga keselamatan, ya Bu, menjaga keselamatan. Kita yakin kalau memakai helm kita akan selamat? Atau kita memakai helm cuma supaya tidak ditilang polisi? Tapi yang utama yang mana sebenarnya? Selamat kan, bukan masalah ditilang polisi. Jadi keyakinan kita dulu, oh kita pakai helm supaya selamat, bukan kita pakai helm supaya tidak ditilang polisi. Nah, itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu kita yakini, keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang bisa dianggap kalau anak-anak yang nggak mau tahu itu bisa juga tanpa makna seperti itu. Jadi kalau dia yakin untuk membuang sampah pada tempatnya, karena dia berpikir, oh kalau saya membuang sampah pada tempatnya berarti itu untuk menjaga kebersihan di sekolah supaya nanti nggak ada nyamuk, supaya nggak ada, karena dia tahu itu, dia meyakini itu, bukan semata-mata ada peraturan buanglah sampah pada tempatnya, dilarang membuang sampah sembarangan, bukan semata-mata cuma mematuhi itu, tapi dia sendiri meyakini bahwa membuang sampah di tempatnya itu ada sesuatu yang benar, yang bermakna, yang ada manfaatnya dalam dirinya sendiri. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, baiklah, untuk membentuk suatu keyakinan kelas ini biasanya karena ada terjadi kesalahan-kesalahan tadi ya. Nah, kenapa kok ada kesalahan-kesalahan sehingga kita membuat keyakinan kelas supaya bisa disepakati bersama-sama? Biasanya, semoga ini kelihatan, ini didasari dari 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia semua, tidak hanya anak-anak, punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan juga kesenangan. Nah, biasanya ketika anak-anak, misalnya ini contohnya saja, tidak mendapat pemenuhan akan kebutuhan penguasaan, misalnya dia tidak bisa menguasai materi pelajaran di kelas, maka dia akan mencari kebutuhan yang memenuhi dengan cara yang lain. Mungkin dia melakukan bullying ataupun juga jahil ke temannya seperti itu. Jadi karena kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka terjadi pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak supaya kebutuhannya itu bisa tersalurkan atau terpenuhi seperti itu. Jadi kembali lagi, setiap anak melakukan kesalahan itu pasti ada alasan di baliknya. Pasti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Nah, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi sekali lagi harus diidentifikasi dulu kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita. Kenapa kok anak itu nangis terus di kelas? Berarti ada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari dirinya. Kenapa kok anak itu ngantuk terus di kelas? Berarti ada kebutuhan lain ada kebutuhan apa ini yang tidak terpenuhi dari peserta didik kita. Kenapa kok dia ketika pelajaran itu cepat bosan?
atau dia tidak suka dengan cara belajar seperti itu berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari diri anak tersebut. Jadi harus kita identifikasi terlebih dahulu baru bisa melakukan perubahan yang positif untuk mencari solusi memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, disinilah kita sebagai guru, sebagai orang dewasa yang ada di dalam sekolah, kita mempunyai 5 posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, bagaimana seharusnya kita dalam melakukan posisi kita? Penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya kalau kita memposisikan sebagai penghukum, kita melakukan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya dengan nada yang tinggi, kemudian bahasa tubuhnya biasanya matanya melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk atau menghadap seperti itu. Itu adalah ketika kita berada dalam posisi seorang penghukum. Kata-katanya biasanya patuhi aturan saya atau awas kamu nanti gini. Pasti selalu yang terakhir selesai kamu itu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah seperti itu berarti kita sedang berada di posisi sebagai penghukum. Hasilnya apa kalau kita melakukan kontrol sebagai penghukum? Hasilnya mungkin murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Mungkin di depan kita enggak, tapi ketika sudah meninggalkan kita, dia akan menyimpan dendam atau mungkin dia agresif. Ada anak yang langsung memukul meja, atau mungkin ada kasus juga sepeda motor bapak ibu gurunya digembleng karena saking dia sebelumnya tadi dimarah-marahin sudah dihukum. Nah itu adalah ketika kita menempatkan diri sebagai penghukum. Kemudian jika sebagai pembuat merasa bersalah. Nah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah ini kebalikannya yang penghukum tadi. Kalau tadi kita sebagai penghukum ngomong dengan suara tinggi, melotot dan lain-lain, di sini sebaliknya memposisikan murid supaya dia merasa bersalah, rendah diri, kemudian tidak nyaman, tapi dengan cara yang halus. Nah biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya biasanya merapat pada anak dan lesu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Kemudian merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Terus kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi tertanam rapat di dalam dan murid itu lebih menahan perasaannya. Kalau di sini karena dia merasa rendah diri, merasa bersalah, dia lebih ke diam, akhirnya lebih ke diam dan bisa merasa frustasi, mungkin kalau mungkin dalam tingkat lebih tinggi depresi karena posisi kita sebagai seorang yang membuat merasa bersalah. Di sini posisi selanjutnya adalah teman. Nah, pada posisi ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, nada suaranya ramah, akrab, kemudian bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata senyum, jenaka ceria, seperti itu. Ini adalah ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Ayolah, bantulah Bapak, ya, biasanya seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, jadi dilakukan dengan ceria, ya sudah,
tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya dengan ceria. Seperti itu, memposisikan diri sebagai teman. Nah, hasilnya apa? Murid di sini akan merasa senang, merasa akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kadang, kayak lo Pak Kari sok penaan kok wonge kok, gak dipare kok gak. Nah, jadi seperti itu. Boleh nantilah ditolongi Pak Karis seperti itu, atau mungkin gak popo karena kita yang terlalu memposisikan diri sebagai teman. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ini sisi negatifnya kalau kita berposisi sebagai teman. Nah, yang selanjutnya, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini lebih ke pengawas, jadi mengawasi. Tidak menggunakan kalau tadi teman kita mengakrabkan diri, tapi di sini tidak. Hanya berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada. Tidak dengan nada yang ramah atau tidak berusaha meningkatkan diri dengan murid, tapi melihat berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang ada. Nada suaranya juga datar, bahasa tubuhnya juga yang formal, seperti itu. Ini ada pemantau. Jadi misalnya peraturannya apa? Misalnya kalau ada anak yang terlambat atau kalau ada anak yang bertengkar, apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu. Jadi sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi membatasi diri antara guru dan juga murid, seperti itu. Hasilnya apa? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena ia telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, misalnya menjadi marah atau membuat merasa bersalah, itu tidak. Jadi di netral. Kemudian murid, tapi itu tetap membuat murid tidak nyaman, seperti itu. Itu adalah posisi seorang pemantau. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, pada posisi ini, jadi Bapak Ibu guru semua itu juga manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi seorang manajer itu bisa sudah punya keterampilan jadi teman dan juga jadi seorang pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, ini ada seorang manajer. Jadi tidak cuma ngomong berdasarkan peraturan dan konsekuensi atau mendekati anak dengan akrab, tapi bisa dua-duanya. Di sini adalah manajer. Nah, biasanya dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuhnya juga tidak kaku dan mendekat ke murid. Di sini misalnya ini apa yang kita yakini. Misalnya kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tentang tidak boleh membuang sampah dalam kelas. Nah, itu caranya bukan peraturannya apa, bukan seperti pemantau, tapi apa yang sudah kita yakini bersama-sama. Apakah kamu meyakini peraturan tersebut? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, seperti itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, memperbaiki kesalahan ini? Kamu punya rencana apa? Seperti itu. Jadi mempersiapkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Jadi dia sendiri nanti yang akan menemukan solusi dari permasalahannya. Hasilnya apa? Murid nanti sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, sesuatu perlu dia perbaiki. Di sini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini adalah posisi guru sebagai seorang manajer. Apakah ada pertanyaan
tentang 5 posisi kontrol ini? Ada. Jelas. Ya. Baiklah, kalau tidak ada maka Yang terakhir dilanjutkan ke segitiga restitusi. Nah, segitiga ini adalah cara bagaimana kita akan menangani murid kita jika ada permasalahan. Dimulai dari yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini, Bapak Ibu guru harus mengetahui bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga peserta didik kita. Jadi peserta didik kita itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika mungkin nanti dipanggil, misalnya ketika ada masalah terus dipanggil ke kantor, Bapak Ibu guru harus menstabilkan identitasnya dulu. Ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan, bukan kamu saja kok yang pernah melakukan ini. Jadi harus stabil dulu identitasnya supaya dia juga tidak takut atau mungkin perasaan-perasaan lain yang timbul. Jadi harus distabilkan dulu. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini berhubungan dengan tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kita harus menanyakan kepada anak, kenapa dia melakukan hal itu, pasti ada alasannya. Kita bisa tanya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Alasannya apa? Kenapa kok kamu tadi memukul temanmu? Kenapa kamu tadi mengambil makanan temanmu? Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah ada cara lain? Misalnya kalau efektif terlalu susah untuk anak, apakah ada cara lain supaya kamu bisa mendapatkan itu, supaya kamu bisa ikut maju di kelas tadi? Apakah ada cara lain selain kamu marah-marah, misalnya selain kamu gebrak meja? Nah, di situ harus kita validasi dulu tindakan dia yang salah, itu harus kita validasi dulu. Kenapa dia melakukan seperti itu? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini saya harap Bapak Ibu juga semua di kelas bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi keyakinan apa yang bisa kita sepakati di kelas ini? Misalnya datang tepat waktu, seperti itu. Nah, keyakinan kelas yang telah kita sepakati apa ya? Misalnya kalau ada anak terlambat, wah harus datang tepat waktu, Bu. Nah, berarti dia sudah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap keyakinan yang sudah disepakati. Nah, baru nanti bisa diproses ke sini lagi, terus ditanya kenapa terlambat, seperti itu. Kamu ingin jadi orang seperti apa kalau seperti itu? Nah, kamu nanti ingin memperbaikinya bagaimana? Solusimu kira-kira seperti apa supaya tidak terjadi lagi seperti itu? Tidak terjadi lagi kesalahan itu. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Jadi bagaimana cara kita menangani anak-anak yang bermasalah. Ini adalah langkah-langkah dari atau hal-hal yang ada dalam budaya positif. Jadi kita melakukan disiplin positif, kemudian juga menempatkan diri pada posisi kontrol yang benar. Sebagai guru sebaiknya bisa mengambil posisi sebagai seorang manajer. Jadi nanti bisa menjadi teman atau juga bisa menjadi pemantau. Kemudian lakukan kolaborasi dengan anak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dengan berpedoman pada segitiga restitusi. Jangan karena kita merasa dewasa jadi kita pemegang atau satu-satunya yang mengontrol anak. Jadi anak itu adalah tadi seperti ketika Bapak Ibu guru semua membuka tangan. Sebenarnya dia mau atau tidak itu ada pada anak. Kita paksa seperti apapun juga kalau dia tidak ingin membuka, tidak akan terbuka. Seperti itu. Jadi tadi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dari dalam atau motivasi intrinsik yang bisa kita lakukan. Begitu Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu kedepannya dalam membimbing putra putri kita di SD Negeri Batudur. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ada
Ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah? Tidak ada. Terima kasih. Saya kira cukup sekian presentasi saya tentang disiplin positif yang semoga nanti bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah. Atau ada tambahan dari Bapak Ibu Guru? Cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai kepala sekolah di SD 4 Bundu ucapkan terima kasih atas aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Dinar dengan penerapan budaya positif. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk warga sekolah SD 4 Bundu, terutama bagi guru dan para murid. Kegiatan ini bisa diterapkan di kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta keluarga besar SD 4 Bundu ini bisa mengontrol ya, dan keyakinan yang disepakati oleh bersama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sekali lagi semoga kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan selamat untuk Bu Dinar yang dengan sukarela untuk memberikan bekal penyuluhan untuk kami warga SD Negeri 4 Bundu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih saya boleh menanggapi apa yang dilakukan Saudara Dinar dalam aksi budaya untuk SD Negeri 4 Bundu. Ini sangat positif sekali, terutama untuk Dewan Guru, juga untuk anak-anak. Untuk Dewan Guru ini dapat menambah wawasan, sehingga guru dapat memposisikan diri sebagai manajer. Dengan memahami guru sebagai manajer ini sangat menguntungkan anak-anak, terutama anak-anak bisa dekat dengan guru karena sebagai manajer guru bisa menjadi teman. Nah, ini sangat baik sekali untuk anak-anak sehingga berani mengeksplor segala kemampuannya. Yang kedua, saya menanggapi juga ini tentang impian. Nah, ini anak-anak yang bisa menuangkan segala idenya, bisa disepakati bersama, ini sangat positif sekali dan itu sangat membangun. Kemudian yang kedua tentang kesepakatan bersama, ini secara tidak langsung sangat berdampak positif bagi anak-anak, karena secara tidak langsung anak-anak punya komitmen bersama, sehingga mereka tidak usah saling mengingatkan, tapi mereka sadar dengan sendirinya. Demikian juga guru tidak usah memerintah, tidak usah memarahi. Jadi otomatis kesadaran itu bisa timbul dari dalam diri anak-anak. Jadi itu sangat positif sekali. Jadi adanya kesepakatan bersama yang dibuat, kemudian adanya impian yang dibuat juga, ini bisa membangun anak-anak semakin menunjukkan identitasnya. Jadi ini sangat bagus sekali, bisa dikembangkan. Ini mungkin untuk kelas-kelas yang lain atau guru-guru yang lain juga bisa meniru apa yang dilakukan Saudara Dinar ini. Ini sangat bagus sekali, bisa ditularkan kepada teman-teman atau guru-guru yang lain. Ini sementara ini memang guru-guru yang lain belum melakukan seperti yang dilakukan Saudara Dinar. Dan ini sangat bagus. Mudah-mudahan dengan adanya Saudara Dinar di SD Bundu 4 ini bisa memotivasi guru-guru lain yang belum seperti Saudara Dinar ini. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk Saudara Dinar, terima kasih sudah memberikan tambahan wawasan untuk para dewan guru, juga untuk anak-anak. Selamat siang. Saya senang melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas karena bisa membuat kesepakatan bersama teman-teman. Terima kasih. Saya senang membuat keyakinan